Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada subuh hari ini izinkanlah saya menyampaikan salah satu materi kultum dengan judul Kebodohan Pintu Pertama Syaitan. Alhamdulillah, tiada kata yang patut kita ucapkan sebagai bentuk rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan berbagai nikmatnya, yang dengan berbagai nikmatnya itu menyatu dalam diri kita sehingga kita hadir pada bulan yang mulia ini, pada waktu yang mulia ini untuk memulai aktivitas kita pada hari ini. Kemudian salawat senantiasa kita kirimkan atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan umat manusia yang dimulai dari tanah Arab sana, dari zaman jahiliyah yang penuh dengan kebodohan, kemudian sampai kepada kita, salah satu ujung dunia dari Arab, sehingga kita juga mengikuti beliau meskipun kita tidak pernah bertemu beliau secara langsung. Alhamdulillah kita bisa menjadi pengikutnya dan mudah-mudahan istiqamah mengikuti ajaran beliau sampai akhir hayat kita, keturunan-keturunan kita sampai kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara kebodohan, ini biasa diidentikan dengan jahiliyah di zaman sebelum Islam masuk di Arab. Nah, kebodohan dalam hal ini rupanya terminologinya, pengertiannya tidak khusus mengarah kepada intelektual atau kebodohan dari segi IQ. Karena dalam perkembangan umat manusia ini, sejarah umat manusia, setiap zaman itu melahirkan orang-orang hebat, baik dari segi intelektual maupun politik, ekonomi, sosial, budaya. Jadi pada waktu itu bukan berarti tidak ada intelektual, pada waktu itu ada. Akan tetapi ini lebih mengarah kepada peradaban. Dalam hal ini secara umum, bagaimana manusia hidup dan berkehidupan di atas muka bumi ini, yang meskipun mungkin intelektualnya pada masanya hebat, akan tetapi karena tidak mempraktikkan ajaran yang dibawa mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, yaitu Islam, maka itu dianggap sebagai jahiliyah. Contoh pada zaman itu, misalnya seorang laki-laki boleh menikahi perempuan semau-maunya. Bahkan yang lebih parah, terkadang ada anak menikahi istri bapaknya. Ketika bapaknya meninggal, dia bisa menikahi istri. Termasuk bagaimana buruknya perangai manusia waktu itu adalah ketika sama sekali seperti tidak menghargai perempuan. Sampai-sampai ada riwayat orang mengubur hidup-hidup anak perempuannya. Begitu hinanya perempuan. Inilah dianggap sebagai jahiliyah. Nah, dalam konteks kekinian kehidupan kita saat ini, bagaimana bentuk jahiliyah ini? Masih ada atau tidak? Ya, sama tadi. Kalau sekarang kita semua ya yang hadir di masjid ini, kemungkinan 90% lebih ya yang dewasa sudah tamatan SMA ke atas. Akan tetapi dalam hal agama, tentu kita relatif pengetahuan kita. Mulai dari SD kita di pelajaran umum, agamanya hanya sedikit sekali, karena memang agama diajarkan bukan sebagai dinul Islam, tapi pelajaran yang akhirnya membentuk kita sampai dewasa hanya di otak itu, lebih banyak di otak itu pelajaran, bukan masuk ke hati ya, sehingga dinul Islamnya tidak kelihatan. Nah, saya mengutip dari pendapat
atau pernyataan Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah Fatur Rahman itu pernah menyampaikan begini, merujuk kepada Al-Quran dalam konteks kekinian dianggap ada 3 macam jahiliyah. Yang pertama itu diantara kita ini, umat muslim ini, masih ada mungkin yang termasuk orang munafik yang ciri-cirinya kita sudah sering dengar. Sehingga mereka ini meragukan kebenaran Al-Quran. Ya, mereka melakukan ritualnya Islam, rukunnya Islam, tapi keyakinannya ya mungkin belum 100%. Yang ini susah. Kemudian yang kedua, banyak di antara kita masih berperilaku seperti tidak mengenal Allah. Ya, saya ingat sekali 2 Jumat yang lalu ya, Ustaz Samsul Bahri sempat menyampaikan di mimbar ini bahwa banyak anak muda kita ini begitu tidak mengenalnya agama, lebih-lebih Allah, mau sholat Jumat ya nanti iqamat baru masuk di masjid. Ya, kami ini sebagai pengajar di sekolah ya, ini fenomena sudah biasa sekali. Kalau di sekolah kita sholat Jumat di sekolah, anak-anak itu cerita terus di luar, di motornya atau di teras-teras sekolah, nanti iqamat baru masuk dalam masjid. Padahal ya sudah lazim disampaikan bahwa malaikat itu duduk di pintu masjid mencatat sampai khatib naik ke mimbar. Ketika khatibnya naik ke mimbar, malaikat menutup bukunya. Ini dianggap biasa. Oke, kemudian yang ketiga, ketidakadilan dalam hukum. Ini masih dianggap jahiliyah modern. Ya, kalau kita di Indonesia ya, karena hukum kita memang ya kurang tidak berdasarkan syariat Islam. Sehingga hukum kita kalau dari segi agama ya, itu dianggap masih hukum jahiliyah. Seluruh atau segala sesuatu produk hukum yang tidak bersumberkan dari syariat, maka itu dianggap hukum jahiliyah. Ini fenomena jahiliyah modern. Di mana karena kita sudah dicekoki dengan terkadang ya paham dari barat, muncul sekulerisme. Ini paham yang terkadang dipraktekkan orang tapi tidak disadari bahwa itu paham sekuler dari barat, yaitu memisahkan kehidupan agama dengan dunia. Salah satu contoh yang paling konkret, saya pernah dengar ya, seorang artis diwawancarai karena tampilannya luar biasa, pakaiannya di atas panggung. Apa dia bilang? Ya kalau dihubungkan dengan agama susah lah katanya, karena saya nenek di ke panggung ada tuntutan-tuntunan. Kalau orang manggung pakai yang misalnya begini, caranya bergerak begini, katanya dihubungkan agama. Inilah yang begini, sekuler. Kemudian biasa di pasar dipraktekkan. Ya, kalau katanya kita menganut ekonomi ya Adam Smith ya, itu terkadang sudah jauh dari agama. Bagaimana kita bermodal sesedikit mungkin, kemudian kalau bisa untungnya sebanyak mungkin. Ini termasuk fenomena jahiliyah modern. Kemudian barangkali ya perlu kita renungkan, ada dari Imam Al-Ghazali menukil perkataan Khalid bin Ahmad bahwa ada 4 golongan manusia dalam hal ilmu. Ini sering kita dengar. Saya ingatkan diri saya dan kita semua. Yang pertama, seseorang yang mengetahui dan dia tahu kalau dia mengetahui. Jadi ini alim ulama punya ilmu, dia bisa praktekkan dan dia sadar, karena itu dia menyampaikan ke orang. Dia adalah orang berilmu katanya, maka ikutilah dia. Ya, sekarang ya banyak mungkin orang ilmunya banyak, tapi kalau sampai pada tingkat alim apalagi ulama ya mungkin susah. Apalagi kalau kita misalnya lihat fenomena politik sekarang. Kalau mungkin kita lihat pakaiannya, oh ya ustadz, ulama, tapi pendapatnya ya terkadang membingungkan kita umat. Yang kedua, seseorang yang mengetahui dia tidak tahu bahwa dia mengetahui. Dia adalah orang tidur, maka bangunkan dia. Ya. Jadi maksudnya ya banyak pengetahuan agamanya, tapi kurang dia sampaikan. Katanya perlu ini disampaikan. Kemudian yang ketiga, seseorang tidak mengetahui dan dia tahu kalau dia tidak mengetahui. Ya mudah-mudahan sebagian kita masuk di sini. Ya kita tidak tahu sehingga kita cari tahu.
hari ini dengan berbagai konten dalam YouTube, ada aplikasi, Ustadz punya YouTube semua banyak. Nah, kita tinggal mencari yang mana kita suka, banyak. Kemudian yang keempat, mudah-mudahan kita tidak termasuk ini. Ini yang perlu dihindari menurut Imam Ghazali. Seseorang yang tidak mengetahui, tapi dia tidak tahu kalau dia tidak mengetahui. Nah, ini mungkin ya, sudah tidak tahu apa-apa, masa bodoh lagi, tidak mau cari tahu. Nah, menurut Imam Ghazali, dia adalah orang bodoh, maka tolaklah dia. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ini. Saya kira ini dari kami melalui kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya dan keluarga saya, dan kita mampu amalkan secara istiqomah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.